Anak-anakku semua, jumpa lagi kita dalam pelajaran pendidikan agama Kristen di kelas 5 ini. Hari ini kita akan belajar dampak dosa. Pada pelajaran yang pertama, kita sudah belajar mengapa manusia berdosa. Nah, anak-anak, materi ini terdapat dalam buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5. Silahkan dibaca ya. Anak-anakku, menurutmu, apakah dosa itu? Nah, itu telah kita bahas di pelajaran yang lalu ya. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apakah dosa itu? Apakah dosa sama dengan kesalahan? Baik, mari kita pelajari. Ibu akan memulainya dengan kisah yang ada di Alkitab, yaitu dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Ini menceritakan tentang kakak beradik. Mereka ini adalah anak dari Adam dan Hawa. Kain dan Habel memiliki pekerjaan yang berbeda. Kain bekerja sebagai petani dan Habel bekerja sebagai gembala domba. Mereka tumbuh besar dan satu hari mereka memberi persembahan kepada Tuhan. Mereka memberi persembahan masing-masing dari apa yang mereka kerjakan. Kain membawa hasil ladangnya, yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Begitupun dengan Habel yang membawa persembahan, yaitu domba. Mereka dengan sukacita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Namun, anak-anak, ketika Kain dan Habel memberi persembahan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Namun, persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Melihat hal ini, Kain menjadi marah dan kesal. Kain menjadi benci kepada Habel. Tuhan melihat hati Kain dan mengatakan, "Mengapa kamu bersedih? Apakah kamu tidak senang kamu telah berbuat baik?" Tuhan sebenarnya menguji Kain. "Mengapa kamu sedih dan harus marah?" tanya Tuhan. Kain marah karena persembahan adiknya diterima Tuhan. Kemarahan itu disimpan dalam hatinya. Hari demi hari dia pikirkan. Timbullah niat jahat untuk menyingkirkan adiknya. Oleh karena kebencian itu, maka Kain mengatur strategi, lalu mengajak adiknya Habel ke ladang. Sesampainya di ladang, Kain membunuh adiknya Habel. Seketika itu juga adiknya mati. Kain melarikan diri. Tapi Tuhan mengetahui dan bertanya kepada Kain, "Kain, di manakah Habel?" Lalu jawab Kain, "Aku tidak tahu. Aku bukan penjaganya Tuhan." Mengapa aku ditanya? Karena perbuatan dari Kain ini, maka Tuhan menghukum Kain. Maka tanah yang ditanami Kain tidak akan menghasilkan apa-apa. Makanya Kain jadi pengembara dan pelarian. Itulah hukuman atas dosa yang diperbuat oleh Kain. Meskipun demikian, anak-anak,
Allah tetap mengasihi Kain. Allah mengatakan tidak akan membiarkan siapapun membunuh Kain. Jadi Allah membuat satu tanda pada Kain agar tidak seorang pun membunuhnya. Setelah itu Kain meninggalkan rumahnya dan mengembara. Anak-anak, dari kisah ini kita perlu tahu bahwa Allah itu adalah Maha Suci, Maha Kudus, ya. Allah yang membenci perbuatan dosa. Nah, oleh karenanya Allah menghukum orang yang berbuat dosa. Allah menghukum Kain karena sudah berdosa. Anak-anakku harus tahu Allah itu menasihati Kain supaya berbuat benar dan menaruh rahmat-Nya supaya tidak dibunuh orang. Ya, anak-anakku, di pelajaran 1 ini kita pelajari Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa karena pelanggarannya. Maka seluruh manusia tidak berdosa, sehingga Kain dan Habil memiliki sifat-sifat dosa. Nah, dalam keberdosaan itu, anak-anak semua manusia memiliki sifat jahat, sehingga yang menyebabkan kita melakukan perbuatan dosa adalah kita sendiri. Sebab sifat-sifat jahat sudah ada pada diri kita sejak kita lahir ke dunia ini. Mengapa? Karena kita memiliki dosa, yaitu dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Oleh karena itu, kita semua telah berdosa. Misalnya, tak pernah diajarin bohong, tapi dia bohong. Tak pernah diajarin marah, dia marah. Kenapa? Karena sifat-sifat dosa yang telah turun ke bumi ini. Apakah alasan orang berbuat dosa? Dosa itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Awalnya tumbuh kecil dalam diri kita. Misalnya, ada iri hati, dengki, marah, serakah, dan lain-lain. Nah, ini adalah sifat-sifat yang ada dalam diri manusia ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Cerita Kain dan Habil yang membunuh adiknya ini dilandasi dari iri hati karena Allah menerima persembahan Habil dan tidak berkenan atas persembahan Kain. Kain menjadi marah sehingga membunuh adiknya itu. Sekarang, apakah dampak dosa itu? Dosa akan berdampak pada diri kita dan orang lain. Ketika kita menyakiti hati teman, kita dikejar-kejar, merasa bersalah, tidak tenang, cemas, tidak nyaman, dan tidak damai. Dari sini kita dapat melihat dampak dosa itu akan merugikan diri sendiri, juga diri orang lain. Yang paling parah lagi adalah kita mendapatkan hukuman yang kekal. Yesus mengajarkan bahwa dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Kita akan dilemparkan ke neraka. Oleh karena dosa itulah, maka kita dipisahkan dari Allah. Ibu mau bertanya, bisakah manusia menghapus dosanya? Ada yang tahu? Tidak ya. Kita tidak bisa menghapus dosa kita.
Hanya Yesus Kristuslah yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Hanya Yesuslah yang dapat memisahkan kita dari segala dosa. Hanya Yesuslah. Dosa itu berdampak buruk bagi manusia. Dosa membuat hati kita dihantui rasa bersalah, tidak tenang, cemas, dan tidak damai, tidak nyaman. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena berkat-Mu tetap melimpah buat kami semua. Bapa dalam surga, kami orang-orang berdosa yang sering melawan perintah-Mu. Sinari hati kami, kuduskanlah kami dan pikiran kami, agar selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.